kemarin gue habis ganti kopling. Berhubung ada spare part bekasnya, daripada diloak gitu aja, jadi kepikiran buat ngejelasin biar ya makin banyak yang lebih paham lah, bagi-bagi ilmu. Nah, mungkin banyak juga sih yang nggak tahu. Nah, ini yang namanya kampas kopling. Ya biar kita tahu aja sih faedahnya apa gitu, faedah. Biar kita tahu gitu, kenapa kita harus nginjak kopling sih di mobil gitu. Kenapa kopling terus diinjak, kenapa harus dilepasnya sedikit-sedikit. Kenapa juga harus tiap ngoper gigi harus nginjak kopling. Apa sih kopling sebenarnya, pas kita injak kopling tuh apa sih yang terjadi di dalam gitu kan. Nah ini tuh kampas kopling. Bisa dilihatnya udah tipis banget tuh ya. Si groove-nya udah mau habis. Nah ini ada per untuk meredam getaran. Jadi ketika pada saat mesin itu langsam atau pas kita langsam enggak pas kita ngoper gear, biar enggak hentakannya enggak terlalu dahsyat, ada per di sini buat meredam getaran. Oke, intinya gini aja. Ini kampas kopling. By the way, ini kopling mobil. Nah, ini namanya pressure plate. Nah, atau ada yang bilang ini matahari atau apalah, pokoknya bahasa bengkelnya. Pokoknya intinya gini. Ini ketika kita tekan ini dengan kekuatan yang sangat besar dengan hidrolik, pokoknya ketika kita pencet kopling, ini tuh neken sih, ini tuh ditekan ke dalam, dan secara magically ketika ini tekan ke dalam, si plat ini tuh masuk ke dalam. Nah, oh ya ada torsion bearingnya juga. Nah, ini bearing. Tuh, bisa muter. Nah, ini posisinya di sini. Ya benar di sini. Nah, ini ada garpunya. Nah, ketika kita pencet kopling, kita injak, set. Ini dengan kondisi muter. Ini ditekan, set, gitu ditekan. Otomatis si plat ini tuh masuk ke dalam. Jadi ini kan posisinya gini. Ini si bulat ini piringannya masuk ke dalam. Nah, otomatis kopling itu terangkat. Oke, biar lebih mudah dimengerti lagi gini. Nah, gini. Kebetulan ada baskom. Nah, anggap misalnya ini flywheel. Anggap ini muter nih. Pokoknya selama mesin nyala itu, ini akan selalu berputar gitu. Selama mesin nyala, ini nempel sama mesin, ini berputar. Anggap ini flywheel lah. Jangan bayangkan di baskom. Ini berputar selalu gitu. Nah, ini dibaut ke sini. Dibaut, otomatis muter semua kan, pas mesin nyala ini semua muter kenceng. Nah, sekarang kampas kopling itu letaknya di mana? Nah, kampas kopling itu letaknya di sini. Nah, jadi otomatis dijepit gitu kayak sandwich kan. Nah, lantas kalau kita injak, kenapa bisa tenaga dari mesin itu bisa loss nggak diterusin ke ban? Karena gini. Nah, ini ada groove. Nah, as ini nanti di sini masukin as. Nah, ini yang menuju ke transmisi lewat bolong sini. Nah, lewat bolong sini. Jadi dengan kata lain, ketika ini kan muter nih semua. Kalau misalnya nggak dipencet, nah kayak gini. Ini ini ada garpu gitu. Nah, kita nggak ngasih tekanan garpu ini kan, ini muter semua bareng set. Ini muter bareng semua karena dibaut. Nah, termasuk as ini. Nah, ketika kita injak koplingnya, kita apply pressure di sini, kita tekan sini, ini otomatis keleket ke si jari-jari ini, kedorong ke dalam, otomatis si piringan ini, nah ini masuk ke dalam, set, masuk ke dalam, jadi ada celah antara si, anggapnya ini flywheel ini sama si kampas kopling ini, jadi kayak diangkat gitu. Diangkat gitu, otomatis ini semua muter, tapi ini karena ada jarak gitu ya, karena ada jarak begini, nah harusnya nempel gini. Ketika ininya mundur, ditekan gitu, ininya mundur, ini kan otomatis kayak diangkat gitu, kayak ada jarak. Nah, ini muter, tapi ini bisa diem karena diangkat gitu. Ketika kita lepas kopling, kita lepas injakan kopling, otomatis ini kita
lepasin kan, ini otomatis maju lagi ke depan dan ngejepit si plat kopling ini di kayak sandwich gitu, dijepit lagi dan as ini ikut berputar lagi dan ke transmisi. Gitu aja sih, gampang sebenarnya kalau apa prinsipnya. Nah, kenapa nggak disarankan gitu kalau misalnya ditanjakan setengah kopling gitu, misalnya di gigi 1 di posisi tanjakan, kita nggak direm tangan, kita lepas setengah koplingnya sambil digas-gas dikit. Soalnya kenapa ya, bisa kebayang lah, ini kan ke transmisi gitu, mobil kita nggak maju, diem, otomatis si platnya ini diem kan. Pokoknya ini tuh ke transmisi, kalau ini berputar berarti ke transmisi juga ikut berputar gitu. Nah ini diem kan, tapi sedangkan ini muter, serut, ya otomatis habis lah si groove ini, si kampas ini diamplas ke sini. Jadi kayak gini aja, serut, dengan putaran yang tentunya ya sesuai RPM mesin kita. Misalnya 3000 RPM ya ini diem, si kampasnya diem, si plat ini berputar 3000 RPM gitu. Ya pasti lama-lama habis ini. Ya biasanya sih sebelum habis ngebul dulu kan, overheat, ini panas banget pasti kalau misalnya gesek terus. Ya dan juga kenapa pada saat kita ngoper gigi kita harus mencet kopling gitu. Ya sebenarnya harus ada transmisi sih baru bisa lebih enak ngejelasinnya, tapi intinya ketika gear sama gear itu lagi in pressure gitu, dengan kebayang ini sama ini lagi bertekanan gitu. Nah terus kita mau pindahin gitu kan pasti susah. Otomatis kita harus ngelosin dulu antar tenaga mesin sama transmisi, kita lepas, baru tekanan itu hilang gitu. Tekanan itu hilang bisa di shifting gitu. Ya sebenarnya harus ada transmisinya biar enak sih neranginnya, tapi ya berhubung nggak ada dan cuma ada spare part bekasnya ini, daripada langsung diloak kan, ada baiknya dijelasin dulu lah biar orang nonton video ini bisa paham, bagi ilmu. Intinya gitu aja sih dari kopling ini. Ketika ditekan ini klek ke dalam, ini masuk ke dalam, sek, otomatis dari plat kopling ini jadi ada celahnya. Tadinya rapat jadi ngangkat dikit, set, mungkin ngangkatnya nggak segini, paling cuma sekitar 0, sekian mili lah, paling cuma segitulah, sedikit banget gitu. Bahwa ini kotor banget deh. Tuh lihat, ini bukan karat sebenarnya, ini debu-debu dari sisa kampas kopling ini. Dan ini berbahaya gitu kalau misalnya kalian bisa ganti kopling sendiri gitu. Sangat tidak disarankan nih ditiup pakai udara bertekanan, kompresor gitu. Wah, ini bahaya banget nih. Soalnya ini materialnya kalau sampai terhirup bahaya gitu. Oke sih, segitu aja. Oh ya, ada yang kelupaan. Kenapa kita harus ngelepasin kopling itu sedikit-sedikit gitu, nggak langsung lepas aja gitu. Ya kebayang lah kalau misalnya itu mesin kan berputar pas langsam gitu, maksudnya langsam tuh pas nggak kita gas gitu, 1000 rpm gitu, atau ya pas kita mau maju kita gas gitu 2000 rpm gitu, maksudnya 2000 putaran per menit gitu. Nah kebayang lah kalau misalnya langsung kita lepas koplingnya, si mesin lagi berputar misal 2000 rpm, langsung 2000 rpm itu mendadak seketika set, langsung dilepasin gitu aja ke ban gitu. Meskipun memang ada gear-gear nggak bakal mungkin 2000 rpm langsung lepas ke ban, maksudnya si ban tuh mendadak ada putaran gitu, bisa langsung terbang atau langsung loncat gitu kan mobil kita. Nah memang tujuannya kopling itu dibuat tuh ya buat selip gitu, buat selip. Makanya kita dari kopling itu ditekan, kita lepas sedikit-sedikit itu ya memang terjadi selip di situ, selip, biar putaran tuh diterusinnya dari mesin ke transmisi itu sedikit sampai akhirnya kita lepas penuh dan akhirnya nyambung penuh gitu. Memang tujuannya dibuat buat selip, tapi gunakanlah sewajarnya gitu, jangan ditanjakan kita sengaja selipin ya habis lah. Itu tuh kalau nggak salah ya, gue nggak tahu sih itu material si kampas kopling itu apa, ada yang bilang kayak sama kayak kampas rem lah atau apa, ada yang bilang mengandung asbes lah, bukan asbes yang digenteng gitu ya nggak tahu lah asbes apa ya, itu berbahaya buat dihirup gitu ya. Diusahain sih kalau misalnya ganti sendiri jangan sampai terhirup, maksudnya pakai masker gitu atau apa. Yang pasti nomor 1 jangan ditiup aja, jangan ditiup pakai kompresor itu biar bersih. Kalau mau ditiup ya di jalan kayak biar nggak kehirup. Oke, itu aja sih.
Ya sorry kalau ada salah-salah kata, soalnya gue bikin ini dadakan banget, nggak pakai skrip, nggak pakai apa. Gue juga bukan YouTuber, bukan apa, cuma mendadak ada ide gitu, daripada langsung diloakan, mending bagiin buat ilmu dulu. Oke, thank you.